Halo pemirsa, kembali berjumpa di Bincang-Bincang. Seperti kita ketahui, Presiden Prabowo Subianto jadi presiden pertama yang menuai aksi demo mahasiswa dalam kurun 100 hari pemerintahannya. Ini lantaran kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai kontroversial, kong nyanak berpihak ke masyarakat kecil. Apakah benar demikian? Lalu kira-kira bagaimana masa depan Indonesia di pemerintahan Prabowo Gibran? Apakah seperti hashtag yang beredar belum lama ini, hashtag Indonesia gelap, ya, Indonesia cemas dan sebagainya. Kita akan bahas bersama para narasumber kita yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Pak Jerry Sumampo, selaku Koordinator Nasional TEPI, Komite Pemiliu Indonesia. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ini bulan puasa. Ya. Jauh-jauh dari Jakarta ini. Berikutnya ada Pak Randy Umbo, Koordinator Nasional JPPR, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Sehat, Pak? Oh, sehat sekali. Oh, sehat Terutama sekali. pas ketemu Regina. Oh, ya. luar biasa. Dan yang paling muda ini, sama-sama dengan orang, ada Pascal Tolo, selaku aktivis mahasiswa. Apa kabar, Pascal? Sehat. Sehat juga. Makasih semua sudah mampir ke studio Kawanua TV. Torang membahas mengenai pemerintahan Prabowo Gibran yang baru di awal-awal ini so banyak tuai kontroversi. Bahkan sampai mahasiswa turun ke jalan. Ini selaku aktivis mahasiswa, mungkin dari Pascal boleh sampaikan sebenarnya apa-apa yang jadi keberatan mahasiswa atas pemerintahan Prabowo Gibran. Ya. Baik, mungkin aksi besar dengan tajuk Indonesia Gelap ini sebenarnya bukan hanya merespon awal pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi juga merupakan akumulasi kemarahan publik sejak kandidasi Pilpres yang syarat dengan pelanggaran-pelanggaran hukum maupun konstitusi. Dan memang di awal-awal pemerintahan Prabowo Gibran pun ada beberapa kebijakan yang nilai partisipasi yang secara real sangat berdampak buruk atau menyentuh persoalan-persoalan dasar masyarakat, seperti soal tata kelola distribusi gas yang sampai memakan korban, yang kami melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan di awal pemerintahan ini terkesan buru-buru dan tidak melalui mekanisme tata kelola kebijakan pemerintahan yang baik. Dan dengan negara yang menganut sistem demokrasi, ya aksi besar Indonesia Gelap itu merupakan konsekuensi logis, merupakan bentuk aspirasi dari masyarakat. Dikatakan Pascal tadi, jadi ini bukan cuma karena di awal pemerintahan, tapi semenjak kandidasinya. Berarti mahasiswa menilai ini kandidasinya seperti apa maksudnya? Kan beberapa mekanisme hukum telah memberikan itu. Misalnya mekanisme etik di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman itu bersalah karena terbukti mengintervensi proses judicial review terkait syarat pencalonan yang pada akhirnya memuluskan langkah Gibran untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Dan kita melihat itu bentuk salah satu secara nyata suatu lembaga hukum mendobrak batas-batas konstitusional, dan pada akhirnya terjadi suatu konstitusi yang buruk, dan ya secara teoretik produk yang buruk mungkin secara kemungkinan besar dapat melahirkan kebijakan juga yang buruk. Jadi dinilai Prabowo Gibran ini produk buruk dari buruknya demokrasi, begitu? Demokrasi elektoral. Pak Jerry, bagaimana, Pak? Iya, saya kira yang Pascal bilang, ingatan publik kita kan masih sangat sangat segar berkaitan dengan proses kandidasi dalam pemilu yang lalu. Nah, di sisi lain sebetulnya ada pembentukan opini dari mungkin para buzzer ya, yang selalu menyanjung lah pemerintahan Prabowo, tapi kenyataannya itu kan kemudian berbeda. Sejak awal pemerintahan sebetulnya sudah banyak pertanyaan lah atau kritik ya, misalnya kabinet yang gemuk. Itu kan anomali sebetulnya di tengah situasi negara yang ya sudah banyak yang mengatakan kita nggak punya duit nih.
Itu kan. Jadi narasi yang dibangun oleh pemerintah sebetulnya juga agak berbeda dengan apa yang dilakukan. Kan banyak kontroversi. Tadi saya kira Pascal bilang juga agak pas ya, bahwa ada banyak kebijakan yang terkesan buru-buru. Awal setelah kabinet gemuk ada kenaikan pajak ya yang kemudian dibatalkan. Gitu ya. Sudah rame kenaikan, tapi setelah ada respon publik itu dibatalkan. Ada juga tren yang begitu-begitu dari zaman Pak Jokowi juga kan sering suka kayak tes ombak, kalau responnya jelek tahu-tahu dibatalkan kan? Iya, tapi kan justru publik sekarang mau ada yang berbeda kan. Karena apa yang terjadi sekarang itu masih kelihatannya kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Sebetulnya akibat-akibat yang dilakukan di pemerintahan Jokowi sekarang terasa. Kan itu sekarang terasa. Akibat yang mana, Pak? Jadi buruknya demokrasi Indonesia itu kan dari zamannya Jokowi sebetulnya. Ya banyak yang mengatakan Presiden Jokowi ini memang berpikirnya nggak demokratis gitu. Jadi pembangunan demokrasi kita itu menurun atau lambat ya, atau bahkan tidak mengalami perkembangan signifikan di masa pemerintahan Jokowi. Nah ini imbasnya ada di pemerintahan Prabowo, karena Prabowo ini harus membenahi apa yang ditinggalkan. Misalnya utang kita begitu besar, yang harus kita tanggung kan gitu ya. Itu jadi kebijakan pemerintahan Prabowo ini memang menuai kontroversi kan. Misalnya yang terakhir tadi disinggung soal gas. Belum lagi represi terhadap mulai agak represif ya, kebebasan berpendapat ya, yang sering dibungkam sebetulnya oleh polisi ya. Misalnya beberapa waktu yang lalu juga ada pelarangan pentas seni kan di Bandung. Baru ada pelarangan lagu itu ya, bayar itu. Ya. Jadi tindakan-tindakan seperti ini sebetulnya juga membuat publik jadi bertanya-tanya. Belum lagi kenaikan sebetulnya demo mahasiswa berkaitan dengan Indonesia Gelap itu juga ada kaitannya dengan efisiensi. Efisiensi ya. Ya kan efisiensi di bidang pendidikan misalnya. Ya. Karena kan efisiensi ini akan punya dampak terhadap kenaikan biaya sekolah, dan ada banyak mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah, kemungkinan juga akan walaupun hilang. Sudah dibantah kan itu? Iya, itu sudah dibantah, tapi kan kalau nggak disuarakan sejak sekarang atau sejak awal, kemungkinan akan terjadi gitu ya. Terjadi juga ke gitu, karena BUMN penyiaran yang lain ya, kan. semua kan yang nggak dipotong itu yang nggak mengalami efisiensi, ini juga pertanyaan publik kan. Hanya ada 3 lembaga. TNI, Polri sama DPR itu tidak mengalami pengurangan. Gitu. Nah, kenapa 3 lembaga ini? Kan itu juga pertanyaan publik. Sementara yang lain itu mengalami efisiensi. Gitu. Jadi memang ada ada situasi yang menurut banyak orang atau publik itu memang agak gelap ini kalau diteruskan ya oleh pemerintahan Prabowo. Karena itu sebetulnya kritik Indonesia Gelap ini sudah tepat ya, dan harus ditanggapi oleh pemerintah sejak awal. Kan kebetulan momentumnya juga 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran kan, dan kita nggak melihat ada terobosan-terobosan yang bisa membuat publik ini punya harapan dengan pemerintahan baru, seperti misalnya yang dilakukan oleh survei. Survei kan tinggi semua. Iya, gitu. Betul. Tapi sayang sekali ya, kritik dari mahasiswa dan juga sebagian besar masyarakat soal Indonesia Gelap ini ditanggapi oleh Presiden Prabowo dengan video berikut ini. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Ya, itu dia. Presiden Prabowo petanggapan cuman dibilang dasmu, haleluya maksudnya itu. Bagaimana tanggapan Bapak-bapak dan juga Pascal? Tapi orang kembali usai yang melewat berikut ini.
Iya, kembali bersama kami di Bincang-Bincang. Bagaimana tanggapan Bapak-Bapak sekalian dengan tadi? Iya, ungkapan jadi dari gini, Presiden? ini kan publik serius ya, tapi Presiden ini kayak bercanda-bercanda aja ini, suka baku sedu mungkin ya. Kan Nah, memang dari meskipun pencalonan itu- juga joget-joget. Ya banyak omon-omon lah ya. Maksud saya, memang kalau lihat video itu, sebetulnya kan ada nada baku sedu lah kalau orang Manado bilang, ada nada bercandanya. Gitu ya. Jadi memang kelihatannya, saya nggak tahu, mungkin memang ini kesan yang mau ditampilkan oleh Presiden Prabowo ya. Kan di mana-mana sebenarnya kelihatan bahwa dalam situasi yang sebetulnya kita sedang mengalami krisis, Presiden ini terlihat santai dan suka mengeluarkan narasi-narasi yang ya seolah-olah kita ini sedang tidak mengalami situasi yang kritis kan gitu. Nyatanya. Nah, saya nggak tahu, mungkin ini memang cara komunikasi istana ya, supaya publik ini tidak terlalu gelisah Panik juga mungkin dengan panik dengan situasi ini, meskipun secara real di lapangan kan terjadi dan sudah mulai muncul bahkan di internal sendiri kan mulai banyak muncul ya, dengan apalagi dengan efisiensi itu. Dulu ada yang viral berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa, bukan beberapa, sebetulnya banyak ya, karyawan radio dari mana, ada Maluku Tengah, Maluku Utara kalau nggak salah, kan gitu. Dari Ya itu tapi sudah kemudian dikembalikan katanya, ya, efisiensinya tapi begini, dibatalkan. ya, tapi begini, sebetulnya reaksi publik Indonesia gelap atau yang sekarang muncul itu harus terus dilakukan, karena ternyata kan efektif juga. Artinya apa? Ini membuat pemerintah juga jadi berpikir dan kemudian merespon ya, meskipun output dari kebijakan-kebijakannya belum kita lihat sebetulnya. Ya, Ya, mungkin mungkin karena masih memang baru, karena banyak yang sedang bilang melakukan. kasih waktu lah, karena ini kan masih baru kan, mungkin butuh waktu begitu sampai kelihatan bahwa ini kebijakan memang betul-betul pro rakyat, akan terasa oleh Ya, masyarakat. itu kan klise kalau selalu kasih waktu lah, kan gitu. Tapi saya kira publik butuh sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk ada harapan dari pemerintah ini. Kan sebenarnya itu yang dibutuhkan tuh. Publik butuh melihat harapan begitu. Iya, sesuatu yang bisa memunculkan harapan lah. Baik. Itu yang menurut saya belum terlihat ya. Belum terlihat harapan saat ini begitu. Kalau dari Pak Randy bagaimana menanggapi? Ya kalau Indonesia gelap ya. Bagi JPPR, Indonesia gelap itu kalau pemilu atau pilkada yang secara langsung kita jadikan tidak langsung. Itu gelap. Itu gelap bagi JPPR. Bagi JPPR gelap itu kalau gubernur tiba-tiba, apalagi lebih ekstrim, ditunjuk karena Dipilih. wakil, ya Ditunjuk. ya ditunjuk Provinsi ya. karena dia wakil pemerintah pusat, kan dalam konteks otonomi daerah ditunjuk. Itu gelap. Walaupun alasannya efisiensi Pak, penghematan anggaran. Ya kita akan masuk ke situ. Jadi dalam konteks demokrasi, karena JPPR concern terhadap demokrasi, bagaimana merawat dan menjaga demokrasi, maka definisi gelap itu dari berbagai macam definisi, ada mahasiswa, ada Bung Jeris. Bagi JPPR, kalau pilkada kita, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, nantinya dipilih oleh DPRD. Karena memang banyak tafsir ya kan. Orang bilang, kan di Undang-Undang Dasar bilang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis, ya kan? Sehingga banyak tafsir lah soal demokrasi itu, demokratis itu. Iya, katanya dipilih DPR Iya, juga kan dipilih demokratis. Iya, harusnya. Ya, inilah kegagalan kita atau kegagalpahaman kita soal demokrasi itu. Saya mengatakan bahwa 2004 sebelumnya presiden kan dipilih oleh MPR. Ya. 2004 itu pasca reformasi, pemilihan presiden wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Ya kan? Buah dari demokrasi. 2005 pilkada
pertama gubernur, bupati, wali kota dipilih secara langsung oleh masyarakat. Maka kalaupun kita mengevaluasi banyak hal soal kekurangan, soal kritik terhadap pilkada kita, terhadap demokrasi kita, berbiaya dan lain sebagainya, itu yang kita benahi, bukan mengubah sistemnya. Itu. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia Gelap sebenarnya saya lihat dan ikuti perkembangan, banyak definisinya yang di perspektif mahasiswa. Ada soal inefisiensi, soal mau dikemanakan anggaran inefisiensi ini, soal gas dan lain sebagainya. Jadi problemnya di sini kita melihat sesungguhnya begini, apapun narasi yang dibangun oleh masyarakat publik harus dipandang oleh pemerintah, ya kan, sebagai sarana aktualisasi demokrasi sendiri. Karena demokrasi jangan dipersempit, sebenarnya kita mengalami kegagalpahaman juga dalam konteks demokrasi. Demokrasi dipandang hanya sebagai pengertiannya pemilu. Election, beda. Election, pemilu, salah satu bagian dari demokrasi. Tapi demokrasi itu keseluruhannya adalah ketika kita berpemilu selesai, kita menjaga kewarasan pemerintah, kewarasan eksekutif dan legislatif dalam bentuk apa? Public opinion. Dalam bentuk apa? Kritik. Dalam bentuk pikiran-pikiran yang dikaitkan dengan isu. Oleh karena itu saya tidak masuk pada soal-soal yang politis, tapi pada substantif. Contoh. Itu politis juga itu. Ya, nanti menjadi yang politis. Substansinya, gini. Substansinya, misalnya, soal gas di Bukabung Pascal kan. Kenapa tiba-tiba, ya kalau soal masalah gas sebenarnya dari dulu banyak masalah juga. Di desa-desa, di kampung-kampung, orang antri gas itu sudah biasa. Orang tidak mendapatkan gas udah lama ya jadi problem. Banyak juga sebenarnya yang jadi masalah itu. Misalnya pengecernya memang ada yang dalam tanda petik, atau nggak usah pakai tanda petik, kurang ajar lah. Misalnya ya kan dia pengecer, dia menghimpun semua gas, dia serahkan ke koloni-koloninya atau kerabat-kerabatnya, tidak kepada masyarakat. Padahal ini kan subsidi untuk publik. Nah, maka muncul kebijakan pemerintah. Tapi cara policy itu keluar dan muncul ternyata tidak dikaji secara akademis, secara seksama, secara benar. Yang terjadi adalah kelihatan di publik adalah ini reaksi emosional. Jadi di sini saya melihat dan menilai dalam konteks item per item segala macam yang jadi viral di media itu karena namanya ini kekurangan kajian dari polisi. Harusnya kan public policy itu muncul. Kan kita lihat gas itu kan, muncullah pernyataan menteri misalnya kan. Oh, tidak boleh lagi ada pengecer-pengecer. Memang ada problem di pengecer ya kan. Tapi langsung kebijakannya tidak boleh. Marahlah satu Indonesia karena banyak pengecer juga kan yang betul, yang benar mendistribusi. Gas itu harus didistribusikan di atas pengecer. Pangkalan. Ya, wah, lebih berat lagi. Harus pangkalan. Nah, kemudian kan karena demo atau publik dan lain sebagainya, diubah jadi subpangkalan. Jadi itulah. Jadi sebenarnya dalam konteks ini ada namanya public policy sebenarnya. Public policy itu kan kalau secara teori itu whatever the government should do or not to do. Apapun yang pemerintah harus lakukan dan tidak lakukan. Itu Thomas R. Dyer, Understanding of Public Policy bilang. Itu sederhananya pengertian public policy. Harusnya mendengarkan reaksi publik begitu ya. Jadi maksud saya begini, apa yang terjadi dalam serangkaian kejadian kita, saya tidak mau mengorek misalnya sebelum pemilu, sekarang aja kebijakan-kebijakan publik atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang secara otomatis menyangkut publik, harusnya pertama, kebijakan yang pro rakyat, kedua, yang melihat substansi masyarakat, ya kan, dan yang diinginkan oleh masyarakat. Caranya, ya tadi. Tahan di situ dulu, Pak. Nanti kita lanjut setelah jeda berikut ini. Katanya kebijakan-kebijakan publik ini kurang kajian, dikatakan oleh Pak Randy tadi. Tapi orang mau break dulu sesudah yang mau lewat berikut ini. Iya, kembali bersama kami di Bincang-Bincang, masih bersama Bung Jerry, Pak Randy, dan juga Pascal ya. Ini menarik tadi yang dikatakan Pak Randy bahwa melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini kurang kajian, makanya mengundang reaksi publik ya. Pak, kalau melihat tadi kan dibahas soal gas lah. Kalau untuk tadi dikatakan ada wacana-wacana mengembalikan
pemilu ini atau pemilihan langsung begitu ya. Sebenarnya apa sisi baiknya pemilihan langsung maupun tidak langsung? Jadi maksudnya coba Bapak kasih gambaran begitu ke masyarakat. Kalau langsung kita itu ini, kalau tidak langsung begini. Mengapa dikatakan kalau pemilihan tidak langsung tadi ya dikatakan itu satu kemunduran demokrasi? Ya tadi berarti saya lanjut tadi yang kekurangan kajian. Jadi saya kan jawab itu. Jadi supaya berkorelasi. Oke, Indonesia gelap itu kan, gelap itu orang bilang apa? Karena tidak ada terang kan. Orang bilang kan tidak bisa melihat, itu definisinya. Gelap itu kalau dalam ilmu fisika itu ketiadaan terang atau kekurangan cahaya. Ya, karena saya dulu ikut Olimpiade Fisika, ya kan. Ketiadaan. Jadi kalau logika dan pikiran pemerintah pembuat undang-undang itu maka bisa dikatakan kekurangan pikiran dan kekurangan logika. Contoh pilkada tadi ya, ya katanya kita sudah pilkada demokrasi ini berbiaya mahal. Tanya aja yang jadi Regina, jadi gubernur, bupati, wali kota. Regina calon habis berapa ya kan? Yang jadi sakit kepala, yang tidak jadi lebih lagi sakit kepala. Nah pertanyaannya apa? Berbiaya mahal demokrasi kita, pemilu kayak pilkada kita pada penyelenggarannya atau kontestasinya? Bukannya dua-duanya, Pak? Yes, saya mau jawab. Kalau penyelenggarannya gampang, efisiensi. Bukan efisiensi, jangan selalu dipandang buruk. Efisiensi. Rakor-rakor tidak penting dihilangkan. Sosialisasi terlalu menghamburkan uang. SPPD misalnya dalam penyelenggaranya dikurangkan. Toh banyak juga anggaran tersisa misalnya pasca pemilu pilkada ini. Hibah-hibah dipotong langsung dari Kemendagri bikin kebijakannya. Itu kalau berbiaya mahal pada penyelenggaranya. Bukan mengubah sistem. Kedua, kalau berbiaya mahal jangan-jangan pada kandidasi, dia harus mahar politik. Dia harus bayar partai politik supaya jadi kandidat. Belum lagi kalau egonya, hasratnya ingin menang tinggi, dia kotak kosongkan. Semua partai politik, dia boyong. Kan logikanya nggak mungkin dia nggak keluar uang itu. Walaupun mahar politik ada dalam undang-undang, ada pidananya, ada administrasi pembatalan calonnya, ada hukumannya. Tapi kadang-kala keluhannya adalah susah untuk membuktikan. Sialnya lagi sudah kotak kosong, kalah lagi. Yes, jadi mahar politik, belum lagi vote buying, jual beli suara. Iya kan, kita lihat di pemilu kemarin orang komentar ya, banyak lihat aja semua. Kalau enggak barbar, kasar, ya kan, politik uangnya terlalu terbuka, baik dalam legislatif maupun pilkada. Nah, jadi berbiaya mahal itu hanya dua kemungkinan. Satu, penyelenggaraannya, atau dua, kompetisinya. Kalau penyelenggaraan diefisienkan. Kalau kandidasi itu penegakan hukum terkait politik uang itu ditegakkan. Jadi pidananya dikuat, tapi administratif pembatalan calon makin dikuatkan. Prosesnya jangan dipersulit, dipermudah, sehingga orang takut dan jerah. Bukan, jadi kalau problem-problem yang saya katakan tadi, ada kritik terhadap sistem, terhadap pelaksanaan, terhadap proses, maka kritik-kritik itu harus juga didengarkan. Ya kan? Kalau buruk ya kita bilang buruk. Kalau tidak baik kita bilang tidak baik. Itu diperbaiki. Bukan kita lantas bilang, sudah berbiaya mahal, maka pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, jangan langsung, ya kan? Membuat money politik tinggi. Tidak langsung, pertanyaannya. Oke, kita terima, tidak langsung misalnya. Adakah yang menjamin, kalau dalilnya politik uang ya, tidak akan politik uang dalam pilkada DPRD? Jangan-jangan. Lebih sedikit. Lebih sedikit jadi. Yes, lebih sedikit orang, Lebih tapi banyak. uangnya lebih banyak. Kalau dia ada 20 anggota dewan atau 40 anggota dewan, disulut berapa? 45. 45. 45 anggota dewan. Kalau gubernur calon pilkada langsung dia keluar, katakanlah ya, dalam tanda petik, misalnya 100 kita miliar. 45 miliar lah. 45 miliar. Jangan-jangan pilkada DPR dia harus keluar 90 miliar. Dia harus bayar 22 miliar semua anggota DPRD. Dan di bawah tangan. Ketahui siapa yang tahu. Ya kan? Jadi bukan kita melegalkan money politik, tapi misalnya perbandingannya adalah yang 45 miliar ini dia keluarkan barangkali ya, kita tidak setuju politik uang, tapi barangkali tersebar di seluruh wilayah kan. Oh, masyarakat lah
Karena Kompas juga survei politik uang itu masyarakat di jajak pendapat bilang setuju dan legal ya kan? Setuju aja. Ya, jadi diterima Ada yang semua. sampai bilang dilegalkan saja. Yes, 45 miliar diterima tuh. Tapi yang 90 miliar itu DPR, mereka semua. Iya, mereka patok, wah 5 miliar ini. Kali 25 orang supaya menang. Mendingan yang langsung ke masyarakat. Artinya pindah. Itu kata kamu, bukan kalau kita ya masyarakat kita harus tolak dan lawan politik uang. Tapi dalam logik itu, dalam logika itu, maka dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kalau konteks-konteks persoalan tadi, problem-problem tadi seperti yang Pak Prabowo sampaikan, kita berbiaya mahal pilkada kita, maka kita membenahi sistemnya, kita melihat persoalan-persoalannya, kita penegakan hukumnya kuat, dan lain sebagainya. Dan kesadaran berpolitik, baik elit maupun masyarakat, partai politik dibenahi semua. Penegakan hukum dan mungkin akhlak dari pesertanya. Ya, begitu bukan mengubah sistemnya. Demokrasinya kita berdebat lagi ya, demokrasi kan pilih DPR juga demokratis itu. Nah, itu jadi problemnya situ public policy. Apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah harus berdasarkan kajian. Dan yang saya mau tambahkan tadi harus dengan partisipasi publik. Sekarang Bung Jari ya kan, pengalaman Bung Jari, partisipasi publik dalam pembuatan regulasi kurang. Undang-undang itu memang open legal policy. Iya, padahal aturannya kan begitu. Yes, harusnya melibatkan publik. Nah, ada juga yang melibatkan publik, Pascal. Tapi yang penting formalitas saja publik di. Yang kita maksudkan adalah meaningful participation. Partisipasi yang bermakna. Partisipasi yang betul-betul merangkul semua keinginan publik masyarakat. Sehingga mau kayak kebijakan gas tadi, mau Pangkalan kayak mau apa, ada meaningful participation. Ternyata benar. Masyarakat komplain pengecer ini kurang ajar, harus dinaikkan, ya kan? Yang kurang ajar gimana? Yang lain Pangkalan. Apapun itu bisa terjadi dengan baik. Mau efisiensi, boleh silakan. Yang di demo kan karena masyarakat tidak tahu dengan jelas efisiensinya di bagian apa. Kalau efisiensinya misalnya SPPD tidak jelas, rakor-rakor tidak jelas, segala macam yang kurang jelas pemborosan, ya betul itu. Tapi kelemahan pemerintah, dia tidak mengendorse dengan baik apa yang dilakukan. Kurang publikasinya mungkin. Kurang komunikasinya, salah satunya. Jadi, yang terjadi di masyarakat begini, dia komentar begini. Efisiensi ini, makan bergizi gratis, anaknya sehat, bapaknya sakit. Karena bapak yang cari uang dan tidak dapat uang karena efisiensi. Ya, itu pro kontra. Kedua, soal efisiensi lagi. Waduh, kemana anggaran efisiensi ini? Ya kan? Itu yang ratusan triliun, 300 triliun, 400 triliun. Kemana? Nah, kalau seandainya disampaikan dengan benar sebenarnya, maka sebenarnya oh ini efisiensi, yang kita efisiensi ini yang kita pangkas, yang kita potong. Dan untuk ini, Bung Jerry yang tolak-tolak efisiensi atau Pascal yang tolak, oh ternyata benar. Bukan tolak-tolak. Misalnya itu. Misalnya. Bukan misalnya. Jadi dalam konteks ini disinformasi, miskomunikasi, dan misunderstanding yang terjadi di masyarakat perlu untuk di-clearkan. Atau jangan-jangan memang sengaja pemerintah seperti itu cara komunikasinya, melihat bagaimana reaksi baru mulai dibuka satu-satu. Tes ombak kan, jangan begitu. Kita ini bukan laboratorium percobaan sehingga gagal tidak. Ya, jadi Indonesia ini udah panjang berdirinya, 45 merdeka, 98 reformasi. Jangan ada yang bahasa tadi testing the water kayak kita ini kelinci percobaan. Tidak boleh. Karena itu harus ada format yang benar yang saya katakan tadi, dalam setiap policy atau kebijakan yang keluar, dia harus berdasarkan kajian akademik yang tinggi, ada meaningful participation dari masyarakat, dan ketika pemerintah luncurkan kebijakan apapun itu bukan hanya soal gas, bukan hanya soal makan bergizi, bukan hanya soal efisiensi, diterima oleh publik. Ya kalaupun kritik ada ya biarkan kita terima untuk memperbaiki sistem, termasuk demokrasi tadi. Terima kasih. Dan akhirnya pemerintah akhirnya membuka ya satu persatu. Ternyata efisiensi ini akan ke makan bergizi gratis. Setelah makan bergizi gratis ada juga terbaru ini Danantara. Kira-kira bagaimana pendapat mahasiswa melihat Pascal? Iya, pendapat Pascal, tapi dijawab usai jeda berikut. Kita jeda sejenak, tetap bersama kami di Bincang-Bincang.
Presiden Prabowo mengakui bahwa dana efisiensi sebagian akan dialokasikan untuk makan bergizi gratis yang merupakan program andalan ya Prabowo Gibran, dan akhirnya ternyata untuk Danantara juga katanya ini satu semacam perusahaan untuk mengembangkan investasi begitu ya yang akan mengelola dana hingga ratusan triliun. Dari mahasiswa mendengar hal ini ribuan bagaimana? triliun ya, Hingga sekitar ribuan? 1.500-an triliun. Oke. Ya. Dari kami melihat ini merupakan ancaman ya sebenarnya, ancaman terhadap pengelolaan keuangan negara yang sekian triliun dikelola oleh lembaga Danantara yang menurut hemat saya kritiknya adalah soal akuntabilitas dari Danantara ini dan menyambung juga soal soal persoalan pembuatan kebijakan yang terkesan buru-buru dan tes ombak, karena ini merupakan potret dari pemerintahan saat ini yang saya melihat dengan gebuknya kabinet, revisi undang-undang kementerian dipercepat, membuat potret pemerintahan sekarang itu terkesan bagi-bagi jabatan, dan begitupun dalam struktur Danantara sebenarnya. Karena Bagi-bagi jabatan dan tabrak-tabrak aturan. iya, bahkan itu yang potensi soal penyelewengan itu kan besar di dalam pengelolaan Danantara, karena ada beberapa ketentuan di Undang-Undang BUMN yang melandasi Danantara itu menghilangkan pertanggungjawaban dari direksi Danantara ini dengan menghapus status penyelenggara negara, sehingga upaya-upaya mekanisme pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan masuk karena akan dibuat pola pengelolaannya murni bisnis, sehingga Maksudnya pertanggungjawabannya Danantara secara tidak perdata. bisa diaudit, diperiksa KPK begitu? Iya, bahkan ada ketentuan Bisa sekarang. dalam keadaan tertentu, dan itu harus persetujuan DPR. Padahal kan kalau kita melihat bahwa Danantara ini mengelola uang negara, dia harus terbuka dan wajib dilakukan monef secara ya seperti Audit, dengan ya. lembaga-lembaga negara lain, Iya, iya. audit yang betul-betul dapat Yang kredibel ya. kredibel. Dan dengan menghapus beberapa soal status penyelenggara negara dan terbatasnya audit, yaitu menunjukkan ancaman bagi Ada sesuatu Keuangan ya, negara. kenapa Ada sesuatu. tidak ingin diaudit? Tapi Pascal, Bagaimana, Pak yang terbaru itu dia bisa diaudit oleh Sudah bisa. BPK dan BPK dan KPK. Cuma mekanisme auditnya itu mungkin yang dalam keadaan tertentu. Nah, itu yang jadi iya, pertanyaan. Jadi karena dia mengelola dana negara, dia bisa diaudit. Memang draft pertama Impres kalau nggak salah itu ya. Itu dia seolah-olah kebal hukum, tapi terakhir kayaknya draftnya yang dikeluarkan itu ya dia bisa diaudit oleh BPK dan KPK ya. Lagi-lagi Cuma karena sudah ribut dan ramai reaksi masyarakat. Iya. Benar. Cuma kan sebenarnya gini, salah satu problem krusial kita yang sebetulnya kita belum lihat ada terobosan yang berarti mungkin dari pemerintah itu soal pemberantasan korupsi dan penegakan hukumnya. Walaupun sudah banyak loh Pak yang ditangkap awal-awal ini di awal Ya pemerintahan. sebenarnya bukan soal ditangkap ya. Coba kita ambil kasus-kasus yang viral. Ya. Dan artinya proses penegakan hukumnya itu tidak tuntas dia. Karena di situ sebetulnya ada juga dimensi korupsinya. Misalnya dulu ya beberapa waktu yang lalu itu ada pagar laut. Ini pagar laut ini kan heboh. 30 km dia. Tapi penegakan hukumnya itu berhenti di lurah kampung itu. Nggak mungkin lurah urus 30 km. Gitu. Jadi ini juga membuat publik menjadi ragu kan. Karena dari kasus itu aja nggak mungkin seorang lurah itu bisa melakukan itu. Itu kan common sense publik juga nggak ketemu nih, gitu, misalnya. Tapi proses hukumnya itu sudah dipotong sampai ke lurah. Sampai di situ. Nah sekarang sedang ramai soal kasus Pertamina, yang kerugian negara itu ratusan triliun. Pertamina, Antam lah. Ya. Ya Antam Pertamina, tapi Pertamina lah yang viral ini.
Nah, kalau kita lihat kerugian negara dengan uang sebesar itu, nah yang mengherankan itu polisi tiba-tiba buat press conference dan mengatakan bahwa Menteri BUMN dan kakaknya, abangnya atau siapa itu tidak terlibat dalam kasus ini. Yeah. Ini uangnya ratusan triliun, tapi dipotong hanya di tingkat direksi. Makanya isunya ini mau ganti pemain aja kan direksinya. Malah opini sekarang ini juga diarahkan seolah-olah Ahok misalnya gitu ya terlibat di sana, meskipun dia pada saat itu kan komisaris utama. Tapi yang mau saya katakan, belum polisi sudah mengatakan bahwa Menteri BUMN itu tidak terlibat. Ada apa? Itu kan padahal ini uang ratusan triliun. Gitu ya, artinya kalau ratusan triliun ini nggak mungkin juga itu hanya di tingkat direksi. Yeah. Nggak mungkin di tingkat direksi. Jadi penegakan hukumnya ini formalitas saja. Dan opini itu diarahkan ke kalau sudah ada yang ditangkap, direksinya sudah ditangkap bersalah gitu ya, lalu dihukum, sudah selesai. Apa ini jadi tanda-tanda bobroknya etika, akhlak penyelenggara negara? Nah, makin kesini itu yang mau saya bilang, problem kita di situ sebetulnya. Jadi kasus-kasus besar yang dimunculkan, dia berhenti di tengah, dia nggak sampai akhir. Aktor misalnya utamanya tidak. Iya, dalam dua kasus ini kan, dalam dua kasus ini nggak mungkin pagar laut itu tidak ada orang besar di balik itu. Nah sekarang kenapa pengungkapan atau penegakan hukum itu tidak sampai ke sana? Begitu juga dalam kasus Pertamina. Kenapa sekarang dipotong seolah-olah para petinggi itu tidak terlibat di situ? Karena nggak mungkin kalau kita lihat kerugiannya dengan orang-orang yang terlibat, lalu kita cek kekayaan orang-orang yang terlibat direksi Pertamina itu. Ini sebenarnya anak perusahaan Pertamina ya. Bahkan ada yang sempat bersuara kan, mereka katanya dilindungi, mereka hanya menjalankan perintah. Ada yang ditangkap mengatakan seperti itu. Ya sudah pasti kan, karena uang sebesar itu nggak mungkin beredar di mereka, karena kita cek kekayaan mereka itu nggak sebanding dengan kerugian yang yang diungkap sekarang ini. Ini kan jadi ada yang aneh sebetulnya. Jadi orang-orang ini ya mungkin memang dibuat sebagai korban aja, lalu kasusnya berhenti di mereka. Itu jadi ya penegakan hukum dengan korupsi itu problem paling serius bangsa ini, dan ini yang kita nggak lihat ada komitmen kuat. Ya. Padahal kalau mau menyelamatkan uang negara gitu ya dalam rangka efisiensi, semestinya yang begini-begini yang diurus gitu ya. Ya bukan dengan ya kita nggak tahu dana. Nah dalam situasi begitu sebetulnya Regina ya, kita jadi ragu dengan Danantara. Apalagi yang mengelola itu adalah orang-orang yang ya sebetulnya misalnya kan Menteri BUMN Erick Thohir ada di situ sebagai dewas atau apa gitu ya. Yang dalam kasus Pertamina aja kita udah lihat ada keganjilan tuh. Ada juga yang mantan koruptor kan? Jadi memang kondisi ini yang memperburuk tata pemerintahan maupun korporasi karena kondisi konflik kepentingan yang terus dirawat di Republik ini. Misalnya antara itu kan ada beberapa direksi yang merangkap jabatan juga sebagai wakil menteri. Iya, dan menteri, wakil menteri. Kembali ke soal pilkada yang unsur politik dinastinya yang kuat, dan mungkin ya sebelum itu ada undang-undang pilkada yang membatasi tapi dibatalkan oleh MK. Jadi memang problem Republik ini adalah salah satunya soal etika politik dengan masih maraknya konflik kepentingan di berbagai sektor. Maraknya konflik kepentingan itu kan pintu masuk korupsi yang membuat generasi muda sekarang susah melihat ke depan, gelap, makanya bilang Indonesia gelap, bahkan ada hashtag kabur aja dulu. Dan susah mendapatkan akses. Itu dia. Lalu sebagai masyarakat biasa, orang mau backing apa? Tapi orang mau jeda dulu usai yang mau lewat berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita kembali lagi di segmen terakhir dengan berbagai situasi yang terjadi. Sekarang sudah terlanjur terjadi. Orang sebagai masyarakat Indonesia jadi bisa apa melihat fenomena-fenomena yang terjadi ini, Pak Jer? Ya kalau masyarakat dan cuma ikut-ikut.
Bahkan Iya ada yang kan? sampai kabur aja dulu. Banyak yang so mulai mendingan ke Iya, luar sebenarnya negeri. kan kabur Masih aja. ada harapan kah atau orang tinggal di Indonesia melihat situasi begini? Ya, kan ada banyak masyarakat yang tidak punya pilihan. Jadi misalnya hashtag kabur aja dulu, itu kan ya karena efisiensinya besar-besaran, pemutusan hubungan kerja juga banyak, gitu ya, khususnya pabrik-pabrik tekstil. Di lingkungan pemerintah juga efisiensi ini kena kepada pegawai-pegawai honorer dan P3K atau apa namanya itu. Lapangan pekerjaannya juga makin sedikit gitu ya. Jadi hashtag kabur aja dulu itu sebetulnya reaksi terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh efisiensi yang menurut saya mungkin juga pemerintah itu belum sempat mengantisipasi, tapi ya sayangnya juga ini counternya terlalu kekanak-kanakan gitu ya. Substansinya itu kan ada banyak tenaga kerja yang dipecat atau diberhentikan gitu ya, sementara lapangan pekerjaannya berkurang. Ya orang berpikir ya mungkin di luar negeri itu ada lapangan pekerjaan, kan itu sebetulnya sederhana itu. Padahal sebelumnya kan Pak Jokowi juga sempat keliling ya ke beberapa kepala negara lain, kayaknya mau minta investasi ke Indonesia. Pak Prabowo juga, tapi kayaknya sama dengan Apple kan itu masih gagal. Iya kan investor luar negeri itu akan masuk ke Indonesia kalau dia lihat situasi negara kita ini baik. Ya. Jadi menurut saya juga kalau banyak investor itu nggak mau masuk, ya itu berarti memang ada masalah di negara ini yang membuat mereka enggan untuk berinvestasi di sini. Ya meskipun ada juga ya warisan Jokowi yang masih tetap gitu ya. Jadi makanya yang kita bilang tadi adalah pemerintah itu juga harus lebih antisipatif dengan kebijakan-kebijakan yang dorang backing. Baik. Kan gitu, ada kebijakan sudah pasti ada akibat. Ya. Misalnya tadi soal kebijakan gas melon. Kan infrastruktur pemerintah nggak siap untuk menghadapi kebutuhan masyarakat. Ya. Karena simpel orang protes itu, atau orang bicara misalnya begini, mungkin idenya bagus dari harga 18, dia mau supaya masyarakat menerima harga murah, 18.000. Yang di pasaran itu kan 25.000. Nah cuma karena pangkalannya itu per desa per kelurahan, sehingga akses masyarakat ke sana itu jauh lebih mahal. Misalnya orang dia beli 25.000 langsung di sebelah rumahnya, bisa utang pula dia. Tapi kalau beli di pangkalan, misalnya dia harus bayar ojek 10.000 ke sana, pulang perginya 20.000, 20.000. Dia bayar di sini, dia beli 18.000, dia harus keluarkan 38.000. Di sini dia beli 25.000, sementara mau masa dia kelar habis gas diambil dari telat. Kalau dia mau pergi ke sana lagi, kapan dia jadi untunglah sudah dibatalkan ini. Ya akibat maksud saya begini loh, akibat dari keputusan atau kebijakan pemerintah itu yang tidak diantisipasi. Termasuk kan soal-soal besar, soal Danantara, soal ada bank emas juga. Ini terobosan karena baru kali ini kan kita punya bank emas, tapi orang bilang kita rupiah aja nggak ada. Berapa persen sebetulnya orang yang punya emas untuk simpang jadi bahkan kasus yang begini-begini itu ya itu dihantam emas palsu ternyata. Ya, baik. Pak Reddy silakan. Yang disampaikan Bung Jerry betul itu. Termasuk yang terakhir hashtag kabur aja dulu. Sebenarnya kan ini menyangkut prosperity, kemakmuran, kesejahteraan rakyat. Termasuk diskusi sebelum kita soal demokrasi, ujung-ujungnya ada prosperity. Kita menginginkan masyarakat yang sejahtera, ya kan? Ribut-ribut di bawah karena kita tidak prosper, betul. ya kan? Segala macam hal kecil pun jadi besar. Ya ada ancaman juga terhadap kesejahteraan kan, karena lapangan pekerjaan. Sebenarnya maksud juga Pak Prabowo dalam kaitan segala macam kebijakan itu rujukannya arahnya ke kesejahteraan. Jadi memang secara makronya kita harus melihat. Yang kedua, sebenarnya kalau saya melihat dari pernyataan Bung Jerry dan Pascal juga termasuk tadi, memang banyak masalah-masalah yang terjadi secara beruntun, ya kan, beruntun ya, dan accumulated. Jadi terakumulasi dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya ini pemerintahan Prabowo dan sebagainya. Tapi sebetulnya dalam kacamata
positif, saya menganggap itu bagus. Justru lebih bagus terbongkar dari awal. Misalnya pagar laut tadi, Bung Jerry sempat singgung. Cuma dia bongkar tapi nggak selesaikan. Nah, tapi itu masalah dari lalu sebenarnya kan? Oh iya pasti pagar laut itu di masa pemerintahan Jokowi. Yes. Ya, itu masa pemerintahan Jokowi. Ya, di Malalayang juga pas Ya, jangan-jangan mau takut, dicoba. jangan-jangan Prabowo takut juga karena di belakangnya Jokowi. Nah, ini yang saya mau katakan. Jadi ini yang bahaya. ini yang saya mau katakan bahwa saat ini sebenarnya masyarakat, rakyat Indonesia menginginkan Prabowo ini to be the real president of Indonesia. Menjadi Diri sendiri juga, jangan Sesuai perkataan beliau kan mau kejar koruptor sampai ke Kutub Utara. Nah, saya tunggu ya. Kenapa saya bilang itu? Karena ada kekhawatiran banyak pihak bahwa Prabowo, Pak Presiden Prabowo masih ada di bayang-bayang presidennya Bung Jerry kemarin, Pak Jokowi, ya kan, presiden kita semua, ya kan, masih di bayang-bayang itu, ya kan, masih di bayang-bayang artinya tadi semua persoalan kan. Termasuk ya geng-geng politik atau termasuk oligarki. Saya nggak usah pakai kata itu, pengusaha-pengusaha, naga-naga, naga bonar segala macam. Harusnya seperti apa? Ya, masyarakat publik menginginkan. Jadi Prabowo dipilih presiden. Ya yang tidak pilih juga barangkali sekarang bergeser mengharapkan Prabowo menjadi the real presiden. Presiden yang sesungguhnya artinya dia menjadi diri sendiri. Dia menjadi orang yang punya visi dan gagasan besar untuk bangsa Indonesia, untuk prosperity, kemakmuran, kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seutuhnya. Saya tidak mau komen teknis, tapi soal Danantara, katanya ide bapaknya dulu, Bank Emas ini yang baru selalu digaung-gaungkan untuk kesejahteraan kan? Iya, dan baru, dan ini sudah kalau kritik itu bagus, tapi ini menurut saya juga berpotensi bagus, ya kan? Kita jadi bank emas pertama. Ya, catatan kritisnya saya anggap itu bagus ya kan, positif negatif harus di. Artinya kalau Presiden Prabowo kita menjadi yang sesungguhnya dan memang cita-citanya luhur mulia untuk menyejahterakan masyarakat, tidak dipengaruhi oleh bayang-bayang oligarki atau dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti misalnya dalam subjektivitas merusak hubungannya dengan Jokowi, itu personal, ya kan? Biar aja hubungannya tetap bagus, tapi secara personal ya, secara institusional dia menjadi presiden. Dia melaksanakan policy, kebijakan-kebijakan, arah pemerintahan yang memang sesuai apa yang dia pikirkan, apa yang dia cita-citakan Indonesia ke depan. Itu. Jangan sampai ada dua matahari ya di Indonesia. Ya artinya bukan hanya soal dua matahari, ini problem-problem. Ya udah, mataharinya memang presiden kan memang cuma satu. Jadi narasi-narasi itu artinya memang sekarang tergantung ke Pak Presiden. Termasuk demokrasi tadi. Saya harus kembali ke, jangan, iya kan? Kalau Presiden melihat, ya publik memang menginginkan demokrasi langsung oleh rakyat. Karena kalau Presiden mau pemilihan gubernur, bupati, wali kota tidak langsung, sekarang selesai. Kan kita mau prolegnas, revisi undang-undang pemilu, revisi undang-undang pilkada, selesai. Dia pegang koalisi besar, ya kan? Kalau keinginannya begitu pasti jadi. Pembuat undang-undangnya DPR dan pemerintah jadi itu, ya kan? Tapi sekiranya Prabowo mendengarkan masyarakat dan rakyat dan menyatu dengan rakyat menjadi rakyat, dia bilang saya salah kan, iya kan? Memang ini berbiaya mahal. Politik kita berbiaya mahal. Omong-omongnya sih selalu bagus. Politik kita memang mahal, tapi kita berarti masyarakat ingat-ingatkan. Tapi rakyat harus memilih kepala daerah untuk mendekatkan dengan. Memang jadi gini, saya kira kontrol publik itu harus terus jalan ya. Oh iya. Jangan berhenti. Indonesia gelap itu kan kontrol publik sebetulnya. Jadi mesti terus. Tapi dalam semangat yang sama, kita mau menjaga Indonesia, menuju Indonesia yang prosper. Kalau masyarakat dan itu sebagainya gampang. Kan masyarakat selalu ingin Indonesia baik sebetulnya. Karena baiknya Indonesia, baiknya masyarakat juga. Menyambung dua. Saya bukan Indonesia emas, berlian ya kan. Kalau bisa diamond ya. Ada tiga hal yang saya kira ini persoalan struktural yang harus diperbaiki pemerintah untuk Indonesia yang lebih maju ke depan. Yang pertama soal pendidikan, kaitannya dengan kebijakan-kebijakan saat ini yang menurut saya MBG ini patut dievaluasi total dan seharusnya
ada upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan memang benar bahwa negara maju itu dia berkembang dan menjadi negara maju karena ada proses pendidikan yang berkualitas yang dapat menghadirkan pencerdasan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pemilu dan partai politik sebenarnya. Reformasi partai politik itu perlu dengan penguatan demokrasi internal partai politik yang pada akhirnya dapat berkontribusi melahirkan kandidat-kandidat yang benar-benar berkualitas. Dan kenapa partai politik jadi konsen reformasi? Karena partai politik memain peran sentral dalam sistem demokrasi yang mereka yang menentukan kebijakan dan juga intervensi-intervensi politik yang secara legal pun diakui di sistem demokrasi. Pendidikan politik calon pemimpin juga dan kan. yang dari ketiga adalah pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang demokratis. Seharusnya belenggu oligarki itu yang harus dipangkas dan pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik dan rakyat itu harus diutamakan dan paling tidak menghilangkan dan ya jangan sampai dua fungsi ABRI itu dilaksanakan kembali di era reformasi ini. Karena saya kira itu persoalan struktural yang kapan lagi tuh soal militerisasi. Ya, militerisasi di layanan publik yang dapat memukul mundur demokrasi kita pada saat ini. Ya, kita sebagai masyarakat lihat saja ya kira-kira bagaimana ke depan. Mudah-mudahan ya yang ditakuti tidak terjadi. Mudah-mudahan masih ada harapan untuk kita semua ya. Jangan mudah-mudahan itu bahasa lemah. Harus. Ya harus. Jadi harus ada masa depan yang cerah untuk Indonesia. Oleh karena itu supaya tidak gelap, gelapkan ketiadaan cahaya. Kita hadirkan cahaya. Tapi cahaya putih itu Regina, tahu enggak? Cahaya putih. Dia bukan putih sebetulnya. Berbagai warna. Dia warna-warni, merah, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Kelihatannya putih. Jadi pemerintah harus mendengarkan semua pikiran dari berbagai elemen masyarakat, berbagai apapun itu, supaya jadilah terang. Dan tidak gelap. Dan ada cahaya. Ada cahaya, cahaya putih yang dihasilkan oleh berbagai macam pikiran dan logika yang menjaga Indonesia untuk prosper. Indonesia harus maju, Indonesia harus sejahtera. Jangan mudah-mudahan harus, ya kan. Terima kasih banyak untuk narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih Regina. Bung Jerry, Pak Randy, dan juga Pascal. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bincang-Bincang edisi kali ini. Saya Regina Mangkei pamit undur diri. Kawan TV, Torang PTV.